Bocah ini tertidur di kereta bawah tanah. Ada seorang pejalan kaki dengan sebotol anggur di kepalanya. Tetesan air mengalir dari botol ke dahinya, dan detik berikutnya, semua orang kagum dengan gerakannya yang sulit. Botol anggur tumpah ke tubuh wanita itu. Peter tanpa sadar membantunya untuk membuang airnya. Melihat tangannya menyentuh pakaian wanita itu, lelaki tua di sebelahnya berpikir bahwa Peter melakukan sesuatu yang buruk. Dia mendorongnya ke jauh. Akibatnya, keadaan menjadi lebih buruk. Kamu sangat jujur. Dia dengan cepat meminta maaf. Tapi kali ini, dia menemukan tangannya menempel di tiang. Lelaki tua yang marah itu akan memukulnya jika dia tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Peter menendangnya. Dia langsung jatuh. Para kaki tangannya di belakang semua berkumpul untuk menyaksikan situasi ini. Namun, mereka semua dengan mudah dijatuhkan oleh sang pemuda. Peter bingung. Kapan dia sendiri menjadi begitu kuat? Dia sangat takut sehingga dia berlari pulang, berkeringat deras. Setelah sampai di rumah, hal-hal aneh datang. Peter segera menangkap lalat itu. Sepertinya dia akan memasukkan lalat itu ke mulutnya. Bibi May cepat menghentikannya. Ini seekor lalat, Peter. Ketika dia kembali ke kamarnya, Peter menemukan benang sutra laba-laba di lehernya. Dia menarik benang itu dan mencabut seekor laba-laba berbisa. Itu mengingatkannya pada beberapa hari yang lalu. Selama dia berlatih di lab, sepertinya dia digigit sesuatu. Ternyata laba-laba mutan ini. Dia sangat takut sehingga dia bergegas menyalakan komputer untuk mencari informasi. Apa akibat digigit laba-laba? Tetapi tombol pada keyboard menempel di jarinya dalam beberapa menit. Pada awalnya, dia berpikir bahwa jika dia pergi tidur, semuanya akan baik-baik saja. Setelah alarm berbunyi keesokan harinya, ketika dia meremas pasta gigi, dia merasa semua yang ada di sekitarnya seperti kertas. Dan dia bisa merasakan gerakan samar dan berbahaya di sekitarnya. Pada hari itu, Peter pergi ke sekolah. Dia melihat pria yang sering menggertakkannya dan gadis berkacamata. Dia kembali untuk menangkap bola basket. Peter dengan kekuatan laba-laba. Kali ini, dia memutuskan untuk melawannya dan membuatnya malu. Pengganggu sekolah dipermainkan oleh Peter bahkan sebelum dia bisa menyentuh bola. Kemudian Peter mengambil bola basket dan melompat. Lompatan lurus yang mengirim bola ke keranjang. Seluruh penonton tercengang. Bahkan papan belakang juga dihancurkan. Semuanya dengan begitu terjadi. Setelah itu, sekolah menemukan paman walinya. Saya dididik dan dikritik sepanjang sore. Karena kesalahannya, pamannya harus bekerja sangat larut malam ini. Jadi dia menyuruh Peter untuk ingat menjemput Bibi May ke rumah pada malam hari. Namun, Peter tidak memperhatikan kata-kata paman Ben. Dia mulai bersenang-senang sepulang sekolah. Dia telah menjadi akrab dengan kekuatan supernya. Dia bergerak-gerak seperti laba-laba. Dengan begitu, dia tidak pulang sampai gelap. Paman Ben memarahinya karena terlalu keras kepala. Dia menegur Peter dengan keras. Karena dia dalam masa pemberontakan, Peter tidak bisa menerima didikan paman Ben yang sebagai seorang ayah. Ya Tuhan, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Mengapa aku tidak berani? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan sangat keras dan pergi. Paman Ben agak khawatir tentang Peter. Jadi dia pergi keluar untuk mencarinya. Peter pergi ke supermarket dan ingin membeli minuman. Tetapi ketika dia membayar, dia menemukan dia tidak membawa cukup uang. Dan diejek oleh staf toko. Jika Anda tidak memiliki cukup, keluar. Peter hendak pergi. Tetapi melihat bahwa seorang perampok telah mencuri uang kasir dan melarikan diri. Staf itu mengejarnya, dan meminta bantuan Peter. Peter menjawabnya, "Bukan urusanku." Tanpa diduga, perampok itu berlari di jalan. Dan kebetulan menemukan paman Ben, yang sedang mencari Peter. Di dalam benaknya, dia ingin menghentikan perampok. Namun,
Dia ditembak ke tanah oleh perampok. Peter merasa bahaya mendekat. Melihat Paman Ben terbaring di genangan darah. Setelah melihat, hati Peter membeku. Semua penyesalan muncul di benaknya. Dialah yang secara tidak langsung membunuh Paman Ben. Ini adalah patah hati yang tidak akan pernah bisa dia hapus dalam hidupnya. Setelah itu, di bawah penyelidikan polisi, Peter mengetahui bahwa perampok itu adalah pria berambut panjang dengan tato bintang di tangan kirinya. Itulah perampok yang Peter lihatnya berjalan di supermarket. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Dia pasti akan membuat si pembunuh membayar dengan darah. Pada saat itu, dia mulai dengan gila memburu penjahat di jalanan New York. Selama orang itu berambut panjang, dia tidak akan mengabaikannya. Untuk menyembunyikan identitasnya, ia merancang topeng untuk dirinya sendiri. Untuk meningkatkan efisiensi dalam menemukan penjahat, ia memutuskan untuk membuat spider thrower yang berkeliaran di langit yang tinggi. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya terciptalah sutra laba-laba yang super lengket ini. Selanjutnya adalah tahap percobaan. Ia pergi ke puncak gedung tertinggi di kota. Pertama, dia berdiri di pinggir gedung dengan kedua tangan. Lalu lompat saja ke bawah. Jangan kaget. Bukan dia sedang mengambil risiko. Tetapi dia sedang mencoba mesin spider thrower miliknya sendiri. Sepertinya tes pertama berhasil. Dia mendarat dengan sempurna dan stabil. Dengan kenyamanan penggunaan sutra laba-laba, Peter menangkap penjahat di kota setiap hari. Meskipun dia menangkap banyak orang, dia masih tidak dapat menemukan orang yang membunuh pamannya Ben. Untuk lebih menyembunyikan identitasnya, Peter mengambil inspirasi dari pakaian atlet. Setelah itu, ia menciptakan setelan yang cocok untuk identitasnya. Maka, The Amazing Spider-Man lahir. Mangkuk toilet di sini bergetar hebat tanpa alasan. Kemudian tanah mulai runtuh. Lizardman mutan begitu saja keluar dari tempat ini. Para siswa yang ketakutan melarikan diri. Peter memberitahu Lisa dan teman-teman sekelasnya untuk mengungsi. Dan dia akan tinggal dan melawan Lizardman. Peter tanpa setelan itu. Dia diinjak oleh Lizardman. Kamu terpojok, Peter. Kemudian Peter, yang menemukan kesempatan, mengenakan setelan Spiderman. Dia melompat ke belakang Lizardman dan menggunakannya sebagai tunggangan. Dan mencoba membangunkan sifat aslinya. Tapi Lizardman sudah lama tersapu oleh sifat binatang. Yang hanya memarahi Peter. Akibatnya, mulutnya ditutupi dengan sutra laba-laba. Setelah itu Lizardman melepaskan ekornya yang lincah dan kuat. Langsung menjatuhkan Peter. Ekor yang patah juga segera tumbuh kembali. Setelah berdiri, Peter mulai melawan. Tetapi dia ditangkap dan ditekan ke dinding kaca. Pada saat yang penting, Lisa tiba tepat waktu. Dia memberikan pukulan ke kepalanya, menarik kebencian Lizardman. Peter mengambil kesempatan ini.